Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah takdirkan kita berjumpa di sini. Sudah cukup lama hari berlalu kita tidak bertemu. Bukan tidak rindu ya Pak ini, tapi karena ada tugas. Alhamdulillah bisa diselesaikan, mudah-mudahan dengan baik. Pada hari ini kita kembali bisa bersama di sini dan insya Allah dalam 2 hari lagi atau esok hari, ada kemungkinan besok, ada kemungkinan lusa. Yang penting puasa tetap tanggal 1 Ramadan, bukan tanggal 2 April atau tanggal 3 April, tidak. Ramadan tetap tanggal 1 Ramadan. Dan penetapan 1 Ramadan itu dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulul Islam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama adalah melihat hilal. Melihat hilal anak bulan. Bahasa kita anak bulan ya. Tapi bulan tak ada anaknya. Dia lihat hilal. Sebagian ada yang langsung ke rumah bulan dia, sehingga cepat terlihatnya puasa 3 hari sebelum kita puasa. Ada juga sebagian ya, kalau tuan-tuan kan tunggu bulan bawa di bumi sehingga lambat terlihatnya. Kalau syekh kami langsung ke bulan gitu. Kalau pesawat NASA gitu, langsung ke bulan, sehingga 3 hari kadang 2 hari sebelum orang puasa sudah mulai puasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini cara yang pertama, melihat anak bulan dengan jalan yang sangat mudah. Tidak perlu pakai alat sekalipun. Tidak perlu pakai alat. Tanpa alat bisa kita lihat.
Ya, tentu saja di tempat-tempat yang ya bukan di perkotaan atau di tempat yang tempat rendah, tapi di tempat yang seperti padang pasir itu mudah untuk dilihat, atau di tempat ketinggian, atau menggunakan alat. Ya, kalau mata tanpa kacamata tak bisa melihat, pakai kacamata atau teleskop, ya, teropong bintang juga boleh menggunakan alat. Yang penting terlihat anaknya bulan. Atau kalau memang tuan-tuan bisa langsung pergi ke rumah bulan, nengok anak bulan, iyalah. Ya, tapi kan perlu ada pembuktian, betul tak sampai ke bulan, atau jangan-jangan sampai rumah Kak Bulan saja. Nah, ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan menggenapkan bulan Sya'ban. Kalau genap berapa hari? 30, 31, tidak ada, ganjil namanya itu, 29 ganjil. Jadi dengan melengkapi bulan Sya'ban 30 syahra, 30 hari. Ini yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diamalkan oleh para sahabatnya, dan ini pula yang diamalkan oleh para a'immatu al-mazahib. Nah, dua cara ini yang dilakukan untuk menentukannya. Bisa salah? Bisa. Bisa salah lihat? Bisa. Tapi salah, tapi tetap di jalan yang benar? Salah, buat kesalahan, tapi dengan kita melakukan jalan yang benar. Tapi lu salah hasilnya, itu tidak berdosa. Tapi kalau menyimpang dari SOP, walaupun benar hasilnya, dihitung salah. So begitu dah. Kan itu protapnya. Sudah ditetapkan protapnya, walaupun hasilnya benar nanti, tapi caranya salah, itu dianggap pelanggaran. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa tetap di atas protap, prosedur tetap yang ditentukan. Sebagai berijtihad, semoga Allah SWT ya membetulkan ijtihadnya atau mengampuni kalau salah dalam berijtihad tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kita belum tentu tanggalnya sekarang. Belum tentu tanggalnya sekarang. Tengok nanti, bukan nanti malam, nanti sore. Kalau tunggu sampai tengah malam, tidak lagi. Tiba-tiba nak tarawih atau tidak nanti ditentukan nanti. Ya, kita tengok nanti pengumumannya. Alhamdulillah di Indonesia pemerintah sudah menunjuk, kalau tidak salah 20 titik ya, pemantauan anak bulan. 20 tidak ternampak sama sekali. Rasanya tidak mungkin pula sepakat mereka untuk tidak jujur ya. Ya Pak, ini 20 tidak jujur, tidak mungkin pula rasanya. Jelas? Nah, dan kita kalau yang punya kesempatan dan punya keahlian, silakan lihat. Dan nanti dilaporkan ke pihak yang diberi tanggung jawab untuk itu. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ternyata terlihat oleh kita, tidak terlihat oleh yang 20 itu. Maklumlah pakai kacamata kan tidak jelas kadang. Ya, orang pakai kacamata kadang orang tidak jelas kan. Iya, kadang terbuka kacamata waktu itu kan. Mana tahu, terlihat oleh kita. Laporkan. Tidak diterima laporan kita misalnya, maka kita wajib puasa sendiri dan tidak wajib mengumumkan. Wajib puasa sendiri tapi tidak wajib mengumumkan, karena mengumumkan bukan hak kita. Bahkan tidak boleh, kata para ulama, mengumumkan, karena ini akan mengacaukan masyarakat. Walaupun kita lihat, boleh kita, dan kita wajib puasa kalau laporan kita tidak diterima. Dan untuk puasa, jumhur ulama menyebutkan cukup 1 orang saksi. Kalau melihat dan dia diterima kesaksiannya, wajib puasa bagi seluruhnya. Dan wajib bagi pihak yang berwenang, walaupun tak pakai SPPD,
Tak SPBD? Hah? Surat perintah perjalanan dinas atau tak pakai SK kegiatan, asal terlihat oleh kaum muslimin dan diterima kesaksiannya, wajib diterima oleh pemerintah. Tidak diterima oleh pemerintah, wajib melawan, gitu. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh kita menentang. Kita wajib, kalau kita puasa sendiri dan bukan hak kita untuk mengumumkan. Karena mengumumkan itu adalah hak waliul amri. Ya, kita tunggu aja ya. Kita tunggu. Kalau Bapak nak hati-hati, lihat nanti. Naik ke atas pokok. Iya, cari pokok kelapa yang paling tinggi, panjat ke atas itu. Ya, bertahan di situ. Ya, menjelang terbenam matahari. Tidak lama tuh Pak. 3 menit. Kadang-kadang 3 menit, kadang tidak sampai. Habis itu hilang lagi dia. Nah, semoga Allah SWT mudah-mudahan satukan kita. Jangan nanti di rumah mertua ada puasa, menantu masih makan itu, nanti terbang piring. Masih tinggal di rumah saya, tega-teganya kamu makan di depan saya, katanya. Nah, ini soal luar biasa kaum muslimin sekalian. Karena berbeda dalam manhaj menyebabkan perbedaan yang luar biasa. Kalau dulu para ulama ikhtilafnya tentang bersama tidak tempat terbitnya Bilal atau tidak. Kalau sama terbitnya atau tidak, mereka bilang boleh berbeda. Itu paling nanti perbedaan puasa, orang Padang dah puasa, orang Pekanbaru belum, masa tidak ada masalah. Ya kan? Kan tidak terlihat orang Padang oleh orang Pekanbaru. Ya tak? Tapi kalau dengan perbedaan metode, al-manhaj dalam menentukan hilal, ini berahai satu masjid, sebagian puasa, sebagian tidak. Kira-kira gimana perasaannya? Hah? Kira-kira gimana perasaannya? Ya, yang di sini puasa, yang sini tidak. Tenang tak kita? Tenang tak? Pasti tidak. Menantu puasa, mertua buka. Aman tak rumah itu? Nyaman tak? Pasti tidak nyaman. Oleh sebab itu, nasihat kita kepada siapapun untuk menjaga kebersamaan ini. Jangan tempuh jalan yang menyebabkan kita berpisah. Tidak ada salahnya mengalah itu. Mengalah kepada sunnah Nabi SAW. Jelas? Segera jelas sekali itu. Jangan diperjelas lagi. Nanti tambah kabur. Baik, kembali ke kaji kita. Ma'asyiral kiram, semoga besok puasa supaya kita tidak gelisah. Ya, so kalau besok kita tidak puasa, yang lain puasa, pasti masjid ini tarawih. Nanti malam masjid sampingnya tidak tarawih. Yang jemaah RT 1 dah sahur katanya. RT 2 belum puasa katanya. Ini kan tidak bagus. Tidak bagus. Makanya Allah SWT jadikan masalah puasa itu hak imam yang memimpin. Apa sebab? Karena tidak bisa yang menyatukan, tidak ada yang bisa menyatukan umat seluruhnya kecuali pemimpin. Tidak ada yang bisa menyatukan umat kecuali pemimpin, dengan syarat mengikuti apa yang sudah digariskan. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Oleh sebab itu kita tunggu pengumumannya nanti. Mudah-mudahan besok puasa supaya kita tidak sinis satu sama lain. Kalau tidak, ya saling memahami aja lah Pak. Mudah-mudahan yang puasa dahulu belum Ramadan misalnya Allah ampuni. Dan misalnya yang tidak puasa ternyata sudah Ramadan, siap-siap mengganti. Siap-siap mengganti. Boleh. Berdosa? InsyaAllah tidak. Sebab di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah terjadi. Ya, mereka karena tidak terlihat hilal, karena mendung, ternyata besok dah nampak bulan. Mereka kan paham tuh. Oh, ini sudah hari kedua. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, la
alaikum. Kalian tidak berdosa sebab kalian telah mengikuti petunjuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang takut nanti, misalnya ternyata besok dah nampak bulan, dah 2 hari rupanya hak dia ni. Ya, jangan takut. Tapi yang lebih masalah adalah kalau kita meninggalkan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Balik ke qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص. Bab tentang al-fardu, yaitu suatu kewajiban atau suatu hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, al-mansus, yang secara teks dipahami langsung dari nasnya, bahwa itu yang dimaksud alladzi dallatis sunnah, yang mana sunnah Nabi menunjukkan ala annahu innama aradal khas. Ternyata yang dimaksud berdasarkan keterangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah yang khusus. Awalnya bersifat umum, tapi ternyata yang dimaksud adalah khusus. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Berarti fatwa itu sudah ada sejak zaman Nabi. Berarti kalau sekarang orang mengatakan fatwa mesti dari ulama, berarti Nabi adalah tukang beri fatwa. Berarti Nabi ulama. Dia sebagaimana kita bertanya kepada para ulama, kita mesti lebih bertanya kepada alimnya para ulama, muallimul ulama, gurunya para ulama. Oleh sebab itu bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan bertanya kepada para ulama. Karena seperti yang disebutkan, dan ini yang kita terima dari para ulama kita, khususnya as-salafus salih rahimahumullah, mereka bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah apapun. Yang bertanya ada yang alim, ulama, betul kan? Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muaz, dan seterusnya. Ada pula yang bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam orang awam yang tidak berilmu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan, kamu kalau belum ulama, belum mujtahid, jangan tanya ke saya. Tapi tanya ke, ya, pergilah ke Abu Bakar dulu, nanti selesai Abu Bakar baru ke, tidak ada. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat adalah suatu aib besar di saat umat dijauhkan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, harus melalui ulama. Ya, kalau gitu nanti sesat kita. Ya, bunyinya bagus, tapi justru ini yang menyesatkan. Sehingga orang dah jelas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tanya lagi ke ulama, jadi ndak jelas. Dia ada semangat untuk ikut solat berjamaah, tapi tanya ke ulama, kan tak wajib tuh. Jadi kalau antum sibuk sedang main bola misalnya, tak usah berjamaah, kan cuma sunat. Akhirnya lemah lagi semangat itu. Ya Pak, dia dah semangat dengar Nabi berjenggot misalnya kan, tiba-tiba tanya lagi ke ulama, Ustaz aja tak berjenggot nih misalnya kan, akhirnya lemah lagi. Kemudian dengar Nabi SAW suka makan tangan, kok gitu lambat aja Pak jawab, tangan kanan. Lalu dibilang, tanya lagi ke ulama misalnya, kan tak sampai haram, cuma makruh makan tangan kiri. Lihat aja Ustaz juga makan tangan kiri. Apalagi ada sebagian kadang kan karena lupa, mungkin syekh kita mungkin karena lupa, ya, makan juga pakai tangan
kiri. Dulu ada film Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu Ashabul Kahfi, yang kisah ada Badira Musur Al-Kahfi itu rata-rata dalam film tuh makannya tangan kiri, makan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, ngambil pakai tangan kiri. Kira-kira Ashabul Kahfi gitu ya? Hah? Itulah kaum muslimin dan muslimat. Ya maklumlah kita, yang namanya bintang film tentu yang akan dilakonkannya apa yang biasa mereka lakukan. Jadi kaum muslimin akhirnya dibilang ustaznya makan tangan kiri, akhirnya lemah lagi dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Tapi kalau seandainya nanya ke ulama yang memang semangat menerapkan sunnah Nabi, dia tidak akan seperti itu. Jadi kadang-kadang alasan yang digunakan itu jangan terlalu keras, jangan terlalu taklid dan sebagainya, akhirnya membuat umat jauh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena yang bertanya ke Nabi itu ada yang alim, ada yang bukan alim, ada orang awam. Berarti kenapa dilarang umat untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harus nanya dulu. Ma'asyiral kiram, karena seperti yang sering kita ulang, kalau untuk mengamalkan sunnah Nabi dah cukup. Tapi kalau antum nak mendalami, nak jadi mufti, nak jadi mujtahid, ya mestilah antum duduk, ya harus lebih lagi. Tapi kalau hanya untuk mengamalkan, kemudian yang menyampaikan ke kita kan ulama juga kan, dari ulama kecil sampai kerdin. Dari ulama, kan ustaz juga menyampaikan hadis kepada kita, iya kan? Nah, ustaz kan bisa salah, betul juga. Ulama juga bisa salah, semua bisa salah. Baik, dan Allah musta'an. Teruskan je lah ya. Udah paham ini kan? Nah, nanti salah cakap lagi. Nauzubillah. Qala Allah tabaraka ta'ala. Allah tabaraka ta'ala berfirman, yastaftunak, mereka minta fatwa kepadamu. Tentang apa? Jawaban menunjukkan apa yang ditanya. Kalau kadang pertanyaan itu dipahami dari jawabannya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah berfatwa kepadamu. Jadi nanya ke Nabi, minta fatwa ke Nabi, Allah yang langsung fatwakan. Berarti Allah berfatwa? Ya, Allah juga berfatwa. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memfatwakan kepadamu dalam masalah al-kalalah. Al-kalalah adalah orang yang meninggal tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki turunan dari tulang sulbinya sendiri. Tidak punya asabah. Tidak punya dari ke atas dan tidak ke bawah. Tidak punya ayah, punya ibu. Kemudian tidak punya ayah yang asabah dan punya anak yang asabah. Ini mru'un halaka, bila seseorang halaka, mati, meninggal. Laisa lahu waladun, tidak memiliki anak, tidak punya keturunan. Walahu ukhtun, tapi dia punya saudari perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan, perempuan itu, saudari perempuan itu dapat setengah dari apa yang dia tinggalkan. Jadi orang yang meninggal tak punya anak, tentu tak punya bapak juga sekali, maka dia dapat, ya saudara punya saudara perempuan, maka saudari perempuannya itu dapat setengah peninggalannya. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad, dan dia menjadi pewarisnya kalau saudari perempuannya tidak punya anak pula. Tidak punya anak. Wa qala, ini seolah-olah setiap orang yang seperti itu, nak muslim, nak tidak muslim, nak terjadi dia yang bunuh atau tidak sebagainya, mewarisi kan, merdeka atau hamba. Seolah-olah masuk dalamnya. Nanti akan jelaskan Imam Syafi'i. Ternyata ada sunnah menunjukkan hal-hal yang khusus. Wa qala, Allah berfirman, lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Kaum laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
Berarti kan anak ini dapat bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu dan bapaknya. Wal aqrabun, dan karib kerabatnya. Itu yang paling dekat, saudara dan sebagainya. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga yang perempuan dapat pula bagian dari peninggalan atau dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur. Baik sedikit maupun banyak yang dia dapatkan, baik sedikit maupun banyak. Nasiban mafruḍan, bagian yang sudah ditetapkan. Bagian yang sudah ditetapkan itu faraid. Oleh sebab itu disebutlah ilmu ini ilmu faraid. Karena di dalamnya dijelaskan bagian-bagian orang yang mendapatkan warisan masing-masing. Baik, kemudian waqala, Allah berfirman pula ke masalah warisan. Allah detail dia sebutkan supaya kita melaksanakannya, karena Allah sendiri yang berwasiat, Allah sendiri yang berfatwa. Waqala wali abawayhi likulli wahidin minhuma sudus. Ibu dan ayahnya masing-masing dapat 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad, dari warisan anaknya bila anaknya itu punya anak, cucu bagi ayah dan ibu tadi. Fa in lam yakul lahu waladun, bila yang meninggal tak punya anak, wa warithahu abawahu, lalu pewarisnya adalah ayah dan ibunya, fali ummi thulus, ibunya dapat 1/3. Kan tak punya anak, kalau punya anak dapat 1/6, dapat 1/3. Selebihnya mana? Ayah dapat asabah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus, bila yang meninggal tak punya anak tapi punya ayah dan ibu, tapi punya saudara, maka ibunya dapat 1/6. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, tentu saja setelah melaksanakan wasiat atau hutang. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita selalu wasiat itu wajib ditunaikan. Wasiat siapa? Yang meninggal. Nah, di atas wasiat yang meninggalnya ada wasiat lagi, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi kalau wasiat si mayit selalu ditanya itu. Ada wasiat, gitu kan? Ada utang piutang, kan itu selalu ditanya tuh. Siapapun bagi para pelayat, para hadirin dan hadirat yang ayah kami ini memiliki hutang kepadanya, kami siap untuk membayarnya, silahkan menyampaikannya. Gitu ya. Jadi lupa, ini wasiat orang tua ditunaikan, wasiat Allah tidak ditunaikan. Lalu kalau ada yang bilang, kalau gitu ayo kita selesaikan pembagian kamu tidak tahu malu, katanya tidak tahu malu gitu. Kenapa nggak tahu malu? Baru saja orang tua kita turun ke tanah, kita sudah bagi-bagi harta. Nah, ini yang masalah sekarang ya. Sehingga bertahun-tahun tak dibagi. Akhirnya keluarga, anak-anak, ahli waris babongi. Tahu babongi? Hah? Marah. Iya. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah warisan tuh adik perempuannya, yang ngerjakan sawah ladang iparnya. Seolah, nah ini karena sudah lama dikerjakan, tidak ada apa-apa, merasa milik sendiri. Nanti kalau diungkit, ibarat paku, kalau sudah lama tertanamnya, mudah diungkit, susah. Akhirnya sampai luka-luka. Allah Ustaz. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hilangkan itu perasaan. Kalau wasiatnya saja mesti kita tunaikan, apalagi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Di awal Allah sebutkan yusikumullah. Allah berwasiat kepada Allah, dijelaskan bagian-bagian. Di akhir wasiyatan minallah.
Ditekankan lagi di akhir, ini wasiat dari Allah. Nah, kalau wasiat orang tua kita wajib kita tunaikan, maka wasiat Allah lebih wajib kita tunaikan. Cuman malu Pak dia. Malu kan? Nanti dibilang orang, apa kata orang katanya. Ini masalahnya, apa kata orang ini yang bikin kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah semua. Semuanya apa kata orang. Ini sore ini kalau tidak balik mau, apa kata orang katanya. Ya kan, apa kata orang. Akhirnya semuanya apa kata orang. Akhirnya kita ikut melakukan hal-hal yang terlarang. Ya, balik mau Pak dia. Atau petang megang. Hah? Ini kan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang sudah tidak arif lagi. Allah musta'an, karena diiringi dengan maksiat. Ya kan? Kan pakai organ tunggal kadang. Kemudian subhanallah. Dulu kalau di masa kocik-kocik lagi dulu ya. Masih kami kenek tu ya. Tekan masuk kenek dulu lah. Limau kasai itu bawa limau ke tempat mandi selesai. Paling-paling pacuan sampan. Sekarang dah. Orang di Sungai Kampar dah ada yang berani pakai bikini. Antu bikini Pak? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Di tepian Sungai Kampar itu sudah ada yang berani pakai bikini. Lalu ada yang bilang, itu aja yang dilarang, jangan beli mau dilarang. Atau banyak laku, ini menurut orang-orang yang jualan nih, miras paling banyak laku di acara balimau. Ya. Tolong diteliti, kalau saya salah teliti aja lah. Berarti balimau kasih menyebabkan orang minum. Jelas? Kemudian banyak orang pergi berpasangan. Ya saya, ini sampai bid'ah, buang tak boleh, tak boleh, marah orang. Kalau sebut maksiat, ada lagi alasannya nanti, karena ada hawa di dalamnya. Lalu sebab itu kaum muslimin, dibilang itu tidak diadakan Nabi, ini Wahabi. Semua tak boleh, ya kan itu. Dibilang ada maksiat, katanya jangan dilarang, maksiatnya dilarang. Siapa yang larang maksiatnya itu? Ada yang bisa melarang? Hah? Jangan-jangan juga jadi penyebab maksiatnya. Oleh sebab itu, ada misalnya ini akhwat sebelah kanan, akhawit sebelah kiri, enggak ada. Masalah ikhwan depan, akhwat di belakang. Ini bulan suci Ramadan nih tuan-tuan, jangan campur aduk maksiat. Ada enggak? Atau misalnya kalau menyumbang lagu perempuan di kaum ibu-ibu di ruangan tertutup, yang bapak-bapak di tepi tebing, ada pas mandi-mandi nanti ilir-ilir pakai baduo di ateban, ngaji dulu kan, baduo di ateban, baduo di bawah bin, badom bin. Ada yang membatasi, dilarang baduo di ateban laki-laki dan perempuan, ada. Tapi di mana bisa kita melarangnya? Kita yang buka eventnya. Ini kalau sebut nanti ini acara bid'ah, kalau bid'atin dalalah nanti pada ini. Ya Syekh katanya orang membersihkan diri, bermaaf-maafan, silaturahim, pulang kampung, ada sumbangan, anak yatim dan sebagainya. Iya kan? Itu. Makanya Allah SWT yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan taruhan. Allah katakan, dalamnya terdapat dosa besar dan banyak manfaat bagi manusia. Tapi haram tak? Haram, walaupun manfaat tak dinafikan. Silaturahim terbangun. Orang nak menyucikan diri tapi dengan dosa. Menyucikan diri karena maksiat. Oleh sebab itu kita himbau seluruh pengambil kebijakan untuk dengan bijak meniadakannya. Ya. Karena itu tidak dari sisi syariat tidak mendukung untuk berpuasa dengan baik. Dari sisi adat istiadat juga merusak
anak muda kita. Kecuali tonton bisa melakukan bahwa ya acaranya ngaji ayat-ayat suci Al-Quran, gitu misalnya kan. Kemudian dipisah laki-laki dan perempuan, khususnya anak muda dan anak mudi. Tapi kalau enggak, ya akan enggak mungkin lah kita. Kalau enggak mungkin, jangan diadakan. Kalau enggak bisa, kecuali membuka pintu dosa, dosa diadakan. Karena dari syariat enggak ada. Dia ada istiadat, ya sudah bergeser jauh dari adat yang sesungguhnya. Karena dulu, ya tahu kita, bahwa dulu berlimau kasai itu hanya bawa limau, mandi, selesai. Kalau sekarang enggak. Rangkaian acaranya penuh dengan alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, banyak lapik buruk di dalam sama. La haula wala quwata illa billah. Ngeri kita dengarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mereka punya saudara-saudara, ibunya dapat 1/6. Mimba di wasiyatin yusi biha audin, setelah menunaikan wasiat dan bayar hutang. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang paling dekat manfaatnya. Faridatan minallah, ini ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dia tidak ada yang lebih tahu kemaslahatan, tidak ada yang lebih bijak dalam menghukum dari Allah SWT. Makanya Allah sebutkan innallaha kana aliman hakimah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu dapat setengah dari apa yang ditinggalkan oleh para istri kamu. Illam yakun lahunna walad, dengan syarat dia tidak punya anak, baik dari Anda sendiri maupun dari suami yang lain atau sebelumnya. Mana tahu kita dapat janda kan? Mana tahu? Kan ada pula sebagian, masya Allah, walaupun masih pejaka ting-ting tapi nikahnya janda. Ada keluarga kadang dari yang pertama sampai semuanya dapat janda. Nasib keluarga itu pula. Iya, abangnya yang tua nikah dengan janda. Yang tengah dapat janda, yang muda dapat janda, yang ocu dapat janda. Pernah tengok? Tak tahu? Kalau tahu saya tunjukkan. Nah, tak usah lah. Ada sebagian orang itu rezekinya. Jadi abangnya dapat, pindah pula adiknya dapat janda juga. Nah, di antaranya mungkin ada yang punya anak. Pas nikah dengan dia, meninggal itu janda. Kaya pula. Ya kaya, Pak. Nah, maka dapat setengah. Kalau setengah dari 10 miliar, itu. Makanya jangan ragu nikah dengan walaupun sudah tua. Iya. Jangan tanya kayanya, Pak. Tengok aja, ya jangan tanya. Nah. Allah musta'an. Ini jadi buruk doa apanya niatnya Bapak jadi. Nah, jadi dapat setengah dari yang dia tinggalkan kalau dia tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau dia punya anak, baik dari yang suami sebelumnya atau dari kita, maka dapat 1/4. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Dari peninggalan yang dia tinggalkan setelah menunaikan wasiat dan hutang. Wa qala, berkata Allah, Imam Syafi'i berkata, wa qala, Allah berfirman, walahunnar rubu', dan bagi mereka 1/4. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan pula. In kana illam yakun lakum walad, kalau kalian tak punya anak. Walahunna fa in kana lakum waladun falahunna as-sumun. Kalau kalian punya anak, mereka dapat 1/8. Istri dapat 8 itu, dia punya anak akan menafkahinya dia lagi. Kalau dia bersuami lagi, dia akan dinafkahi lagi. Makanya harta istri itu hukum asalnya bertambah. Harta suami pada asalnya berkurang, kecuali di negeri kita.
kecuali di negeri kita. Istri banyak menafkahi suami. Ya, kemarin saya dengan Dr. Hidayatullah berjalan agak kesasar dikit, masuk ke pasar rakyat di Cikini. Nengok semua laki-laki, semuanya, berarti tidak ada krisis ekonomi ini, nampak. Ya, orang menangis minyak goreng mahal kan, tapi ini tetap, ya. Harusnya ini dikurangi yang ini. Jalikan beli minyak, karena itu 2 bungkus sehari, Pak. Berapa? 2 bungkus sehari berapa? 50. 50 itu sudah 2 kilo, 2 liter. 2 liter minyak goreng. Habis 2 liter sehari. Tidak, harusnya menangis mahalnya rokok, jangan mahalnya minyak. Makanya kesempatan nih bapak-bapak untuk menghentikan pembakaran mulut. Iya, kesempatan ini supaya pembakaran dapur lancar gitu. Jadi minyak goreng coba sehari 50, sepekan 350. Belanja sekali sepekan 350 cukup. Jadi semua ada ikan masin di situ, minyak goreng ada di situ, beras ada di situ. Apa lagi? Lado. Lado tidak boleh tinggal. Lado, garam, cukup 350 tuh. Hentikan sekarang juga supaya ibu-ibu tidak merana minyak goreng naik harga. Ya, siap? Yang di sini siap, yang di luar belum tentu. Karena istri aja yang membujuk tidak bisa tembus kadang. Daripada menghentikan cinta ke rokok, lebih baik menghentikan cinta pada dirimu. Makanya sekarang kita kampanyekan pula pada anak-anak putri kita, cari suami yang bilang gitu, Pak, yang membakar mulut. Nah, cari suami yang tidak membakar mulutnya. Sebab kalau mulut dibakar, nanti pembakaran dapur tidak lancar. Tapi kadang-kadang dia belajar juga ilmu takdir, ya. Rezeki itu kan sudah diatur, ada rezeki rokok, ada rezeki minyak. Betul juga, ya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, ma'ain mawarisi kulliha, bersama ayat-ayat tentang warisan semuanya. Ini sepertinya menunjukkan makna umum. Padallati sunnah Nabi SAW menunjukkan ala anna Allah innama arada mimman samma lahul mawarith, bahwasanya Allah menginginkan dari orang-orang yang dinamakan sebagai ahli waris, minal ikhwah, baik saudara laki-laki, wal akhawat, saudara perempuan, wal walad, anak, wal aqarib, kerabat, wal walidain, orang tua, ayah dan ibu, wal azwaj, suami atau istri, wa jami' man sammahu fardhatan fi kitabih, dan semua orang yang Allah sudah sebutkan bagiannya dalam Al-Qur'an, khassan mimman samma. Ternyata yang dimaksud adalah orang-orang khusus. Padahal seolah-olah umum, semuanya masuk, siapapun meninggal, apapun agamanya, apapun statusnya, tersangka atau tidak, dan sebagainya, merdeka atau hamba sahaya. Nah, jadi ternyata sunnah menunjukkan makna khusus. Wadzalika ayyajtami'a dinul warisi wal mawrus. Dalam sunnah disebutkan mesti yang diwarisi dan yang mewarisi agamanya bersatu, satu agama. Jadi sebab itu yang menikah dengan lain agama, hati-hati, tidak dapat warisan. Kalau diambil haram, maka jangan menikah kecuali dengan yang seagama. Ya, walaupun boleh menurut sebagian laki-laki menikah dengan ahli kitab misalnya, tapi untuk sekarang ini laki-laki dimiliki oleh bini. Itu masalah di zaman laki-laki diatur oleh bini, ditambah aturan yang juga menguntungkan bini, ya tak?
Ini kalau sudah kumpul laki-laki, itulah kami kemarin kumpul pada dai. Ya. Kenapa enggak berbini lagi? Karena saya sudah diatur oleh bini. Kan aturan menunjukkan mesti izin istri yang pertama. Nah ini yang susah kaum muslimin. Dulu izin tertulis sudah cukup, sekarang enggak, harus hadir ke pengadilan agama. Awal udah ngaku, udah mau dia tanda tangan. Sampai depan hakim tuh diasuh-asuh pula sama hakim tuh kan. Masa ibu mau katanya. Itu berubah pikirannya, enggak diasung pun sudah. Nolak. Iya Pak Hakim, kemarin saya dipaksanya katanya. Karena saya kasihan saya tanda tangan. Ah, enggak jadi. Yang kedua, tidak. Itu yang saya bilang. Gara-gara menyelamatkan janda orang, istri kita jadi janda pula. Nanti masalah. Maka saya jangan. Berat memang. Jadi hanya ya suratan takdir. Kawan-kawan kemarin Masya Allah ada yang sudah 3, ada yang 2. Awak tinggal gigit roti ya. Jangan gigit jari Pak, gigit roti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak apa-apa Pak, sabar Pak ya. Ya, sabar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mesti agama yang meninggal dan yang ditinggal mesti satu. Fala yakhtalifan, tidak boleh berbeda. Wa yakunani min ahli daril muslimin, dan keduanya mesti berdomisili di negeri kaum muslimin, artinya orang Islam. Wa man lahu aqdun minal muslimin ya'manu bihi ala malihi wa damihi aw yakunani minal musyrikin fayatawarathani bisyirk. Barang siapa yang ada akad dari kaum muslimin terhadap orang yang aman hartanya dan darahnya, au yakunani minal musyrikin, atau keduanya orang musyrik, fayatawarathani bisyirk, maka keduanya saling mewarisi karena sama-sama syirik. Orang syirik mewarisi orang syirik, orang kafir mewarisi orang kafir, tapi orang muslim tidak mewarisi kecuali orang muslim. Au yakunani minal musyrikin fayurathani bisyirki. Qala akhbarana Sufyan, telah menyampaikan berita ini kepada kami Sufyan itu bin Uyainah an Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, an Ali bin Husain, dari Ali ibn Husain, an Amr bin Uthman, dari Amr bin Uthman bin Asma al-Mazini, an Usama bin Zaid, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, hibbu Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafir, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, walal kafirun muslim, dan sebaliknya orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Ayahnya muslim, anaknya kafir, meninggal ayahnya tak mewarisi anaknya, meninggal anaknya tidak mewarisi ayahnya, dan seterusnya. Ternyata tidak semua anak mewarisi ayahnya. Ternyata tidak semua istri mewarisi suami, tidak semua anak mewarisi ayahnya. Ternyata mesti satu agama. Ini yang pertama. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selepas raya. Ya, karena Insya Allah. Tapi bulan Ramadan katanya kata pengurus tetap jalan, tapi mungkin dengan tema-tema yang lain. Insya Allah subuh. Atau enggak usah aja? Hah? Puasa Ustaz Loyo kami kan? Ya, karena setuju sekali. Insya Allah kita coba. Kalau bisa lanjut, kalau tidak ditambah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.